Malam ini, Kusam bin Sadap akan mendatangi salah satu rumah dukun santet yang berada di Pulau Sumatera. Bagaimana kelanjutannya? Tetap di channel Padepokan Nur Zat Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker, lover Padepokan Nur Zat Sejati dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas saking welasé Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya sedang berada di Pulau Sumatera dan saya alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan juga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semuanya, malam ini saya sedang mencari rumahnya Mbah siapa, Broto atau siapa itu. Tadi ada seseorang saudara atau pasien yang datang ke Padepokan terus menyampaikan ada dukun santet yang namanya Mbah Broto kalau tidak salah. Nah, ini kita sedang mencari-cari dan sedang mau menginterogasi, melihat. Malam ini kita sedang melihat-lihat apakah benar beliau ini dukun santet atau bukan. Nanti setelah kita lihat secara pasti, nah nanti insya Allah akan kita datangi. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga apa yang saya lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya tidak akan bisa mampu berbuat apa-apa tanpa dari dukungan dan doa dari semua saudara-saudaraku. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah berkomentar, yang sudah berkomentar dan mendoakan. Saya mohon doanya, tolong bantu saya dengan membaca sholawat, karena sholawat itu adalah doa yang paling utama, karena doa apapun tanpa dengan sholawat maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Nah, ini kita sedang mencari lokasinya yang memang seperti ini, masih banyak hutannya dan rumahnya masih agak-agak berjauhan. Ini kita sedang mencari tempat rumahnya Mbah Subroto. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, ketika kita ingin mendapatkan ikan, maka jangan kita itu terlalu bernafsu sehingga kita loncat ke sungai, maka ikan itu akan lari. Maka ketika kita ingin mendapatkan wanita, dengarkan ini Mas kameramen, jangan malah pendelik cungkrak-cungkruk. Ini serius. Jadi siap-siap nanti nggak dilaksanakan. Didengarkan ya. Kalau kita pengen mendapatkan wanita, orang yang kita suka, itu kita jangan sampai memaksa, ya, jangan sampai memaksa orang yang kita cintai. Tetapi kita harus berusaha dengan menggunakan akal, jangan hanya menggunakan otot.
Ya memang akal dan otot itu satu kesatuan, harus dilakukan dua-duanya. Tetapi jangan hanya menggunakan otot, jangan hanya menggunakan kekuatan badan, tetapi juga harus menggunakan kekuatan pikiran gitu. Kalau kita ingin mendapatkan wanita atau harta, jangan hanya bekerja, jangan hanya mengucapkan cinta lalu memaksa, itu tidak boleh. Tapi kita harus berusaha bagaimana supaya apa yang kita lakukan ini dipermudah oleh Allah. Sama halnya ketika kita ingin mendapatkan ikan, karena banyak sayangku, banyak yang tanya, yang biasanya bertanya begini, bah, kalau memang ikan itu sudah dikasih kepada kita, lalu kenapa kita harus bersusah payah untuk mendapatkan ikan gitu. Jadi sama kalau rezeki kita itu sudah ditanggung oleh Allah, kita itu sudah diberikan jodoh oleh Allah, kenapa kita itu harus bersusah payah? Ya, salah satunya kita memang harus berikhtiar. Nah, berikhtiar itu bukan hanya dengan menggunakan tenaga, tapi juga dengan doa. Nah, salah satunya ketika kita ingin mendapatkan ikan, maka kita jangan bernafsu ke ikannya. Kalau kita bernafsu ke ikan, kita loncat di sungai, ikan malah lari, kita dapatnya malah basah. Ya kalau kalinya itu sungainya cetek, ya kalau sungainya dalam, saya bisa malah mati. Mati nggak dapat ikan. Aduh, kan ini bahaya ini. Ngejar wanita, ya kan, wanitanya nggak mau, bunuh diri, ini bahaya ini. Ini ada soalnya seperti ini. Ini serius. Oh, belum. Jangan ngeles. Ini yang ngeles ini biasanya yang merasa, ya tak? Ya enggak? Iya. Yang ngeles ini biasanya yang merasa. Nah, ketika kita ingin mendapatkan seorang wanita, maka buatlah wanita itu suka kepada kita. Caranya kita harus berperilaku yang baik, dan tentunya ya apa yang membuat wanita itu suka gitu. Sama ketika kita ingin mendapatkan ikan, maka kita harus mencari umpan yang baik yang membuat ikan itu datang ke kita. Itu yang harus dilakukan. Sama halnya ketika kita ingin mencari harta. Jadi jangan fokus sama hartanya, tetapi kita harus menggunakan doa kita. Sama seperti kita ketika ingin menangkap ayam, jangan kita itu mengejar ayam. Ayam akan lari dan kita akan mendapatkan lelah gitu. Akan sangat lelah. Oleh sebab itu, ketika ingin mendapatkan ayam, maka carilah beras atau umpan, siramkan. Pasti nanti ayam itu akan datang dan kita akan mudah untuk mendapatkan itu. Sama ketika kita ingin mendapatkan kupu-kupu, jangan kita itu terlalu bernafsu mengejar kupu-kupu. Kalau kita ingin mendapatkan kupu-kupu, tanamlah bunga. Maka kupu-kupu itu akan mendatangi kita. Bahkan bukan hanya kupu-kupu, nanti akan ada yang datang yang lainnya juga, seperti capung dan lain sebagainya. Dan itu akan membuat kita itu mudah. Gitu sayang. Siap. Siap. Nah ini kameramennya ini merasa ini. Biar orang tuanya biar tahu ini anaknya begini ini. Aduh. Nah ini sayang, kita sedang di jalan dan jalannya memang sangat sulit sekali. Kita sedang mencari rumahnya Mbah Broto. Mbah Broto ini dukun santet yang sakti mandraguna gitu katanya. Makanya kita sedang mencari ini ya. Seperti inilah tempatnya, memang ya hutan-hutan seperti inilah. Kita sedang mencari dan nanti kalau ada di depan rumahnya kita akan berhenti sejenak dan akan kita lihat-lihat. Alhamdulillah saya sekarang ini sedang berada di Sumatera dan insyaallah saya akan berada di Lampung sampai tanggal 30 Pak, insyaallah. Sampai tanggal 30 saya ada di Lampung, di Desa Gedung Boga, Masjid C, Lampung Utara. Alhamdulillah sini adalah tempat saudara-saudara saya. Insyaallah pengobatannya, ruqyahnya sampai tanggal 30, sampai tanggal 30. Belum, masih jauh ini. Lah iya, masih di hutan-hutan soalnya. Sampai tanggal
30 saya ruqyah di Pondok Darun Najah. Nanti setelah tanggal 30 Pak, insya Allah saya akan ke Kutabumi. Nah, tapi pengobatannya sampai tanggal 30, tanggal 27, 28, 29, 30. Nah, untuk saudara-saudaraku semuanya, kita itu tetap harus mempunyai sebuah wasilah atau doa supaya apa yang menjadi harapan kita itu dipermudah oleh Allah. Nah, salah satunya alhamdulillah kita ada wasilah atau sarana sababiyah doa yang kita doakan itu adalah kunir, madu ya sayang ya. Kunir, madu, cincin, sorban ya. Alhamdulillah kita tetap melayani ya sayang ya. Mas Sujiwo Tejo ini megang lato, nggak mau ngomong dia. Megang apa? Lampu. Megang lampu. Mas Sujiwo Tejo. Mas Sujiwo kalau pesan ke jenengan itu nomor HP-nya berapa? Siap. Untuk nomor HP-nya 081 081 393 393 409 409 102. 102. Nah, Nggih. betah nih Mas lele-lelean nih. Jangan. Sudah alhamdulillah kita sedang mencari rumah dari dukun santet Mbah Subroto, dan insya Allah kita nanti akan mencoba untuk bersilaturahmi dan menyadarkan beliau. Dan yang jelas kalau saudara-saudaraku memesan media, terutama media sababiyah untuk pengobatan, kunir, madu, dan untuk yang lebih bagus sih sebenarnya dengan menggunakan pembersihan dulu. Bisa dibersihkan orangnya dan juga tempatnya, yaitu menggunakan garam dan daun bidara. Nah, setelah itu nanti baru minum madu dan kunirnya, itu lebih mantap. Satu paket itu namanya. Jadi itu satu paket untuk pengobatan secara zahir maupun secara batin. Kalau secara batinnya yaitu mandi dulu dengan garam dan bidara, setelah itu disiramkan rumahnya pakai garam. Nah, setelah itu secara zahirnya itu menggunakan herbal, kunir, dan madu. Itu satu paket sebenarnya, satu paket. Jadi kalau bisa yang lebih bagus itu jangan hanya madu, itu satu paket gitu. Satu paketnya nanti ada gambarnya nggak sih? Atau medianya saja saya kasih tunjuk ya. Nah, ini satu paket. Kalau satu paket itu secara batinnya nanti dengan garam, terus nanti ada ini untuk mandi, terus ini untuk rumah, terus nanti ada bidaranya, ini untuk mandi dan rumah. Setelah disiramkan, setelah buat mandi untuk membersihkan energi negatifnya, terus setelah itu minum madu dan kunirnya. Madu dan kunir itu untuk secara dohirnya gitu. Itu satu paket, satu paket. Yang satu paket itu lebih murah ya sayang ya, daripada beli satu persatu lebih murah yang paketan. Karena satu persatu itu agak mahal, karena memang ya ongkirnya kalau satu-satu itu beda sama yang banyak sekalian. Terus kalau untuk paket media keselamatan atau untuk media sababiyah seperti sorban, cincin, dan kalung itu juga ada paketannya. Ada satu paket itu yang sudah dapat cincin, dapat sorban, dapat gelang, dapat tasbih ya. Itu satu paket itu juga ada. Jadi yang satu paket itu lebih murah ya, lebih ringan Pak Insya Allah. Kalau satu persatu agak mahalan. Paketan aja. Ada paket paket untuk pengobatan zahir batin, ada paket untuk keselamatan, tinggal keselamatan maupun kemudahan. Jadi untuk semua saudara-saudaraku, khusus untuk di bulan ini saya sampaikan bahwa yang pesan paket keselamatan maka semuanya akan mendapatkan bonus paket kemudahan seperti garam dan bidara itu gratis. Jadi yang biasanya garam asma itu 500,
dan bidaranya itu juga 500 Pak, insya Allah. Untuk ini nanti yang beli paket keselamatan seperti dapat sorban, terus apa sayang, cincin, itu nanti dapat media pembersihan energi negatif gratis. Itu yang paket untuk sorban, cincin, gelang, tasbih, itu nanti dapat gratis bonus media pembersih aura negatif dalam diri kita, baik itu yang karena sengkola maupun yang karena nasab dan lain sebagainya, insya Allah. Nah, ini kita masih muter-muter, ini di lahan karet ya, di hutan karet ya, karena memang di sini itu jauh-jauh rumahnya, dan ini belum ketemu rumahnya. Insya Allah kita akan tetap cari karena informasinya di daerah sini ya. Ini lumayan jauh. Pokoknya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena hidup kita ke depan itu tergantung bagaimana kita ke orang tua. Kalau ke orang tua baik, maka hidup kita pasti baik. Tapi kalau ke orang tua kita durhaka, hidup kita pasti sengsara. Dan sebab itu hati-hati terhadap orang tua, jangan sampai menyakiti hatinya. Karena walaupun kita berbuat baik seumur hidup kita, oh ini mungkin rumahnya Pak, ini mungkin rumahnya, itu ya kan, kayaknya itu tuh ya. Wah, nanti dulu, berhenti dulu, kayaknya ini nih rumahnya. Coba Kang, apa saya ke sana dulu, apa diintip dari sini dulu? Diintip dari sini dulu ya. Nah, kayaknya rumahnya itu tuh. Coba berhenti dulu di sini. Ya, kita awasi dulu. Saya lihat dulu dari sini, nanti kalau ada pasien, nanti mungkin saya pura-pura jadi pasien dulu, atau saya coba untuk masuk dulu nanti nggih. Nggih, alhamdulillah. Yang penting sini dulu, di sini dulu. Tunggu aja di sini. Yang penting untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada orang tua, maka hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Jangan sampai diri kita durhaka kepada orang tua, karena hidup kita nanti pasti akan sengsara. Karena baik atau buruknya kita ke depan tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudaraku, selalu berbuat baik ya kepada kedua orang tua. Saya ucapkan terima kasih. Untuk semua saudaraku, kita mau mengawasi rumahnya dulu. Kayaknya ini rumahnya Mbah Subroto. Jadi kita awasi dulu. Udah, rumahnya lumayan beraura negatif sebenarnya sih. Kalau secara batin sudah bisa dipastikan ini kayaknya rumah dukun santetnya sih kayaknya. Karena auranya negatif luar biasa, hitam gitu. Ini saya rasakan beraroma negatif sekali energinya. Tapi saya nggak mau suujon, kita mau buktikan dulu lah nanti ya. Kita buktikan dulu dan kita temui dulu nanti Mbah Brotonya ini benar atau enggak. Nah, untuk semua saudaraku, mohon doanya semoga kita semuanya diberikan keselamatan dan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon doanya, sholawatnya, terutama sholawat Nuridat, karena doa apapun apabila tidak diawali dengan sholawat tidak akan pernah sampai kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri sarifi sairil asma wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sa'il asma sifati wa ala alihi. Ada tamu itu kayaknya. Ada tamu itu. Ayo kita agak jangan di depannya dulu, agak itu dulu, nanti orangnya masuk baru nanti kita di sini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.